Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita membaca sejarah Republik ini, betapa hebatnya, betapa gigihnya, betapa luar biasanya perjuangan orang tua kita dulu di dalam memerdekakan bangsa kita, di dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Ya. Coba, apa itu kita tidak merasa berterima kasih para pejuang kita, para pahlawan kita? Ya, dari suku apapun, dari golongan manapun, dari agama apapun, banyak kan. Mereka dengan sangat gigih mengorbankan jiwa raga, ya. Tidak hanya sekedar harta, jiwa raga, demi Indonesia ini merdeka, demi mempertahankan kemerdekaan, demi untuk persatuan. Nah, mestinya hal seperti ini kan selalu kita pertahankan. Dengan adanya kesatuan, adanya persatuan, dengan adanya keamanan di dalam negara, sehingga rakyat menjadi tentram, rakyat menjadi aman melakukan tindakan apapun, dalam arti melakukan sesuatu hal yang positif apapun selalu aman. Baik itu untuk perjalanan. Kalau bisa seperti itu kan negara bisa cepat maju. Ya. Tapi zaman sekarang ini kok aduh, ayam miris. Apa karena sudah melupakan sejarah? Sehingga orang berbuat semau sendiri. Yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi orang yang bisa mengatur negara, bisa mengatur pemerintah. Banyak oknumnya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Kan kita dengar ya, baik itu dalam pemberitaan itu. Negara kita kan termasuk yang korupsinya paling ngetop. Ya bagaimana ini? Mestinya kan ditindak tegas. Dilakukan satu hukuman yang keras. Sehingga orang tidak melakukan perbuatan yang seperti itu. Karena yang dikorupsi ini kan ya luar biasa. Kalau itu untuk mensejahterakan rakyat kita, untuk kemajuan bangsa kita, Pak, insya Allah lah. Jangankan Indonesia yang merdeka sudah sekian puluh tahun, sejak tahun 1945. Negara lain ya yang merdekanya ya belum selama Indonesia ini. Itu udah begitu majunya. Ya. Baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, dalam bidang militer, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, yang saya heran di Indonesia itu yang diributkan cuma masalah perbedaan pendapat, perbedaan paham. Ya. Ayo, setiap tahun ributnya itu aja. Apalagi kalau mendekati bulan Ramadan itu ada saja itu perbedaan-perbedaan. Ada yang diributkan masalah tarawih yang 8 rakaat, yang 20 rakaat. Itu aja menjadi ribut, menjadi pertentangan. Padahal sebetulnya nggak perlu pertentangan, begitu semuanya benar. Semuanya sama saja. Suatu saat nanti akan saya terangkan urusan seperti itu. Artinya yang semestinya tidak perlu kita ributkan. Kadang-kadang masih banyak orang-orang kita tuh yang meributkan hal seperti itu. Apalagi yang urusannya dengan perbedaan keyakinan. Ya. Perbedaan mazhab misalnya. Hal-hal yang seperti ini, kapan negara kita bisa menjadi maju?
Kalau hal-hal yang seperti ini selalu dimunculkan, selalu dibuat untuk ya mengganggu daripada yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, lebih fokus pada hal-hal yang jauh ke depan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka apalagi sekarang ini, ya apa memang gimana ya, ini kalau dikatakan kritik ya mungkin kritik juga, walaupun sebetulnya pemerintah sudah mulai melaksanakan atau mulai tegas ya, dengan banyaknya perjudian online itu yang kemarin sampai sempat viral ya, oknum-oknum yang di dalam pemerintah sendiri itu melakukan seperti itu. Ini kan miris. Maka saya sangat senang ini mendengar kalau pemerintah sekarang ini akan melakukan satu pembenahan atau ya mengurangi daripada hal-hal yang seperti itu. Karena memang dampaknya sangat luar biasa yang pernah kita sampaikan juga. Banyak orang bunuh diri gara-gara terbelenggu dengan penjol, ya, pinjaman online, ya, gara-gara karena hartanya habis karena mengikuti judi. Dampaknya tidak hanya masalah itu untuk dirinya tunda, untuk keluarga, untuk rumah tangganya. Ya. Coba kalau kita lihat, nggak usah yang gede-gede lah, kita yang skalanya lebih kecil saja. Orang kalau sudah terjadi problem di bidang ekonomi keluarganya, ya, apakah itu karena dia melakukan judi kalah gitu kan, atau juga hal yang lain, maka yang akan terjadi apa? Mesti di dalam keluarga itu tidak mungkin akan damai. Antara satu individu dengan individu yang lain, antara suami dengan istri, itu mungkin yang terjadi adalah emosi, ya, opo-opo emosi yang dikedepankan, caci maki, emosi. Akhirnya pikirannya menjadi gelap. Yang dilakukan tidak hanya sekedar ucapan, kadang perbuatan dilakukan juga. Ya, salah sedikit mukul. Anak tidak salah apa-apa teko didampar. Maka terjadilah kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga. Ini dampak yang kecil, yang ada di lingkup kecil. Maka tidak heran terjadi perpecahan di dalam keluarga. Apakah itu perceraian, anak tidak diurus, ya, keluarga berantakan. Itu kan dampak yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya pada orangnya saja yang melakukan tindakan kena kalah berjudi atau kena melakukan tindakan-tindakan maksiat lainnya seperti mabuk, narkoba, dan seterusnya. Tapi berdampak pada yang lain juga, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami berharap untuk segera pemerintah kita itu bisa mengatasi, setidaknya mengurangi, dengan memberikan satu pelajaran-pelajaran atau hukuman-hukuman pada orang-orang yang memang benar-benar melakukan satu pelanggaran, dengan menerapkan hukum yang sebenarnya, dengan hukum yang seadil-adilnya.
Karena yang ngomong hukum itu landasannya sudah ada semua sebetulnya. Tinggal penerapannya saja. Mau atau tidak dilakukan. Itu kan itu sebetulnya. Ya. Ada semua pasal-pasal. Sudah lengkap lah. Yang ngomong secara aturan hukum itu sudah ada. Ya. Tinggal mau nggak melaksanakannya. Nah inilah kembali. Kalau sudah ngomong seperti ini kembali pada moral. Ya. Pada akhlaknya kita, pada moralnya kita. Mau nggak kita melakukan satu yang sesuai dengan tuntunan agama, berdasarkan dalil-dalil agama, berdasarkan ketentuan yang ada di masyarakat, di negara. Mau nggak? Kan itu kembali pada moral sebetulnya. Kalau moralnya memang dijaga, ya, moralnya itu baik sesuai dengan tuntunan dalam agama kita, dalam aturan bernegara, mesti akan melakukan satu tindakan yang adil di dalam melaksanakan hukum. Itu pasti. Nggak mungkin tidak. Karena dia akan merasa bahwa melakukan seperti itu ya sama saja. Kalau tidak adil, dia akan sama saja melakukan satu hal perbuatan yang negatif. Perbuatan yang tidak dibenarkan. Dia akan ingat selalu pada Tuhannya. Oh begini tuh nanti saya juga akan dapat hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Kan itu, ya, yang menyebabkan orang itu menjadi sadar. Makanya kembali lagi, artinya monggo mulai sekarang tuh, setidaknya karena mungkin di pendidikan formal, pendidikan budi pekerti ini sudah tidak ada, atau mungkin satu saat bisa diadakan kembali. Ya selama ini belum ada di pendidikan formal, ya marilah kita di keluarga kita. Jangan lupa anak-anak kita dikasih tahu pengertian mana yang baik, mana yang buruk. Luangkan waktulah untuk sedikit, ya, sedikit banyak untuk kita memberi contoh pada anak-anak kita, ya, pada cucu-cucu kita, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga menjadi pondasi sebagai landasan, ya, untuk kelak dia akan diharapkan lebih baik di dalam melakukan sikap dan perbuatan, baik itu tindakan maupun ucapan. Sehingga apa yang diharapkan di dalam semua orang tua untuk melakukan tindakan yang baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terutama menjaga akhlak yang mulia sesuai dengan apa yang Rasulullah diutus di muka bumi ini, yaitu untuk, ya, menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.